Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Imam Hambali dari Dusun Mencorek, Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah profesi saya sebagai guru MIM 05 Mencorek dan juga sedang begitu mengintensifkan pertanian terpadu khususnya pisang Cavendish, dan alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun sampai hari ini. Alhamdulillah masih tetap eksis dan istiqomah. Alhamdulillah ide ini dari MPM provinsi, ya, MPM wilayah memberikan mandat kepada MPM kabupaten, kemudian MPM daerah memberi mandat kepada PCM Brondong. Akhirnya PCM mengumpulkan ranting-ranting, dan alhamdulillah hanya ranting mencorek yang mengambil peran, ya, mengambil jalan sunyi ini, ya, karena pertanian itu adalah jalan sunyi bagi pertanian gitu. Nah, 2018 kita mulai menanam. 2018 kita mulai menanam dan alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal karena memang kita nggak mengikuti standar atau SOP-nya. Kita tanam di bawah gunung itu. Ketika musim kemarau nggak ada air. Akhirnya kita cari-cari tempat dan alhamdulillah dapat tempat di sebelahnya masjid itu. Akhirnya 2019 awal kita tanam, ya. Jadi saya pindah. Yang kita sudah tanam hampir 8 bulan itu kita pindah. Kita angkati semua, kita pindah. Dan alhamdulillah masih bisa. 2019 kita tanam di situ. Pisang itu awalnya kalau kita mulai dari hitungan biar enak aja, 1 hektar itu kita membutuhkan dana kurang lebih 100 juta. Itu 1 bibit. Ya, kita butuh bibit 1000, ya. Kemudian kali 20.000 sudah kelihatan uangnya. 1000 kali 20. Kemudian sewa lahan, kemudian pengolahan, ya. Kemudian ini pupuk organiknya, ada kompos, pupuk kimianya, kemudian perawatan sampai panen. Itu dalam 1 hektarnya kita membutuhkan dana kurang lebih 100 juta. Nanti hitung-hitungannya ada. Itu modal yang harus kita siapkan. Alhamdulillah modal 100 juta itu kalau kita hitung panen pertama itu sudah 60%. Dari 1000 itu berarti 600 batang. 600 batang itu kalau nominalnya 60 sampai 70 sudah hampir 2 kali panen sudah selesai. Sudah selesai kita. Makanya produktif lah. Kalau kita dalam perjalanannya usaha di bidang pisang itu menjanjikan. Karena yang lain, komoditas yang lain itu belum tentu 1 kali 2 kali panen sudah kembali modal. Tapi pisang alhamdulillah sekali panen pertama itu, kemudian kedua sudah 100% panennya. Karena pisang itu nggak bisa 100% panen. Jadi panen perdana itu 60 sampai 70%. Panen kedua sudah 100%. 100% dari 1000 sudah kelihatan uangnya. Sudah kembali. Ya, alhamdulillah. Kemudian pemasarannya sampai hari ini kita tidak kesulitan karena pisang ini
tanaman yang sangat diminati dan sangat familiar, semua orang suka ya. Semua orang suka, dari kecil sampai tua suka dengan pisang. Alhamdulillah, pemasaran pertama Mojokerto, Putri Banana. Yang kedua Baraka Sidoarjo. Yang ketiga ini Sultan Banana Gresik. Jadi 3 ini yang luar biasa. Sampai hari ini masih eksis dan sangat membutuhkan produk atau bahan bakunya. Terus ini Pak, untuk kendala dari awal sampai panen itu apa saja? Ya. Kendala yang pernah didengar? Betul. Pertama, pisang itu sebetulnya tanaman yang familiar sebetulnya. Jadi mudah dirawat. Hanya yang perlu kita antisipasi yang pertama yaitu pemupukan. Ya. Satu, pemupukan. Diantaranya yaitu tadi itu pengairannya. Kalau airnya mencukupi, karena tanaman pisang itu beda dengan tanaman yang lain. Dia itu kan jenis tanaman batang semu kan. Jadi seluruh batangnya tidak keras tapi isi air sehingga dia membutuhkan banyak air. Itu kendala. Yang kedua, perawatan ketika mau ontong. Jadi ketika mau ontong itu pisang ini, karena jenis pisang Cavendish itu yang dijual itu kan ininya kulitnya, ya, kulitnya yang harus bersih, maka perawatannya harus ekstra dibandingkan dengan tanaman pisang lokal. Jadi ketika mau ontong itu sudah harus disuntik dengan jenis insek atau pestisida atau jenis organik lainnya. Intinya untuk mengantisipasi Nakolia, jenis ulat yang memang dia itu senang makan buahnya, makan buahnya. Makanya itu harus diantisipasi. Kalau ingin aman, tidak usah pakai jenis-jenis kimia. Ketika ontongnya ini sudah naik, kita tutup dengan plastik. Gitu. Iya, jadi kaper yang bertelur nanti itu ketika ontong ini naik, ya itu kayak ada sinar gitu dia. Jadi kalau malam itu kayak ada sinar, sehingga dia itu nempel di situ, bertelur di situ 10 sampai 12 hari. Pas ketika ini buka, ya ontong itu buka, maka dia itu sudah bertelur, telurnya tadi sudah menetas. Jadi pas di situ dia makan. Makanya harus perawatannya di situ. Kendala yang ketiga yaitu penyakit fusarium. Dan ini umum. Fusarium itu jenis penyakit yang disebabkan oleh cendawan, bakteri yang layu, tiba-tiba layu. Jadi pisang itu tiba-tiba layu. Kalau layunya itu masih kecil atau belum ontong sih nggak ada masalah. Terkadang itu sudah ontong, mendadak layu. Dan memang masa inkubasinya lama deh. Jadi masih kecil itu sudah kena, kita nggak kelihatan. Tapi setelah besar kelihatan layu daunnya agak kuning. Itu yang agak rumit kendalanya. Sehingga kalau terjadi seperti itu, kita tidak diperbolehkan untuk membabat atau mencabut atau yang lainnya. Lebih aman dibiarkan sampai habis. Kita hanya mencegah itu ya pakai kapur, pakai jenis-jenis fungi, itu aja untuk mengantisipasi. Gitu. Kalau dibabat, dipotong, wah itu malah bahaya. Yang keempat, kendala kita itu masalah penyakit ini, yaitu BBTV. BBTV itu kerdil.
Jadi pisang itu nggak bisa besar, kerdil. Nah itu di antara 10 itu belum tentu ada satu. Cuman ya gitu tadi, pencegahannya harus sama, nggak usah dibabat. Ketika dibabat juga ini istilahnya itu menyebar. Jadi biarkan aja dulu, nanti biarkan kita kasih obat-obat kimia itu biar mati dengan sendirinya. Ini masalah gendala. Bagi para pecinta pertanian yang intinya tidak mau begitu ribet, yang skalanya itu orang sibuk, saya sarankan untuk bertani pisang. Ya, karena pisang ini di samping saat ini primadona, juga tadi itu perawatannya tidak terlalu ribet dan tidak membutuhkan waktu khusus. Beda dengan melon, yang lainnya butuh waktu khusus. Jadi hanya 4 tadi itu saja yang perlu kita antisipasi. Dan pisang itu sangat sederhana dan sangat familiar. Semua bisa. Yang penting tadi itu SOP-nya dipakai. Ya. Jadi perawatan ketika kita mau tanam itu arealnya sudah disterilkan, pupuknya sudah standar, kemudian ketika mau ontong sudah kita antisipasi, insya Allah berhasil. Dan saat ini pasarnya sangat menggeliat, bahkan kurang produk.